Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di penghujung tahun ini, dalam Alkitab pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 15 sampai dengan ayat 31 tema yang diberikan, Tuhan ialah Allah yang kekal. Yesaya 40 sampai dengan 60 merupakan Yesaya kedua dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Yesaya menjelaskan tugas dan tanggung jawab orang Israel ketika dibuang di Babel. Mereka diperkenalkan Tuhan akan kembali membangun bait Allah yang telah dihancurkan itu. Sepanjang tahun 2024 dalam tema sentral yang telah diberikan oleh Sinode di Tanah Papua, tahun pemberdayaan. Hari ini, malam ini, dalam sebuah khotbah yang berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, malam ini GKI di Tanah Papua memberi tema bahwa tahun pemberdayaan, artinya bagaimana kuasa kudus itu bekerja memberdayakan, memberikan kekuatan untuk kita melakukan panggilan dan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Nanti dalam tahun 2025 adalah tahun keseharian. Malam ini ada beberapa pertanyaan yang paling mendasar. Yang pertama, apakah sumber hidupku? Yang kedua, kemanakah tujuan hidupku? Yang ketiga, apakah makna hidupku? Bapak Ibu, saudara-saudara, semua itu menjadi serubung yang tidak bisa disingkapkan oleh siapapun. Dengan kelahiran Kristus sebagai putra Natal, selama 7 abad perjalanan bangsa Israel, mereka telah menjalani kehidupan yang dianugerahi oleh Allah bagi mereka. Maka serubung itu telah dibuka di dalam Kristus yang tadi dinyanyikan oleh anak-anak kita, Immanuel, penyertaan Allah bagi dunia ini. Sebelum kita lahir, Dia Allah. Setelah kita lahir, Dia Allah. Setelah kita mati, Dia tetap Allah, Immanuel. Allah yang tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Karena itu, Natal yang telah kita rayakan bukan hanya sekedar berita baik itu, tapi Natal justru menjadi berita yang hari ini, kekinian, untuk kita membawa ke akan kini dan akan datang. Dan karena itu berita Natal dalam kelahiran Juru Selamat menjadi berita real, berita yang hidup, berita yang mengubah, berita yang menolong, berita yang memberikan kita kekuatan. Karena itu ketika kita merayakan Natal, bukan hanya sebuah pohon yang terpanjang megah, tetapi ketika Allah telah mengambil drama, menyatakan kasih-Nya yang ajaib. Ketika kita merayakan Natal, bukan hanya sebuah gedung yang terhias indah, tetapi ketika manusia berkemungkinan menjadi manusia. Karena itu Natal bukan sebuah pesta yang semua anggaran yang kita siapkan, tetapi sebuah tragedi ketika putra Allah mengorbankan nyawanya. Karena itu ketika Natal bukan ketika kita mengenakan pakaian yang baru, tetapi ketika manusia yang baru, saudara dan saya, telah diciptakan oleh Allah di dalam Kristus. Karena itu Natal bukan hanya kue dan roti kita bagikan dan kita saling mengunjungi sampai kita capek, tetapi ketika itu keselamatan yang sudah ditawarkan menjadi berita yang menghidupi. Karena itu ketika Natal bukan hanya menyanyikan malam kudus, tetapi Firdaus ditemukan kembali. Natal bukan hanya ketika kasih sayang bisa diwarkan, tetapi kasih itu menjadi nyata. Berita real yang tadinya kita menyatakan kasih itu menjadi berita real. Khotbah yang sudah dipersiapkan, kerajaan Allah harus menjadi berita real, berita nyata. Yang lapar dia harus makan, yang lumpuh dia harus berjalan,
Yang tuli dia harus mendengar. Yang ada di penjara dia harus juga mendapatkan tahun rahmat Tuhan. Yang tidak punya pakaian dia juga harus mengenakan pakaian. Yang tidak merasa keadilan dia juga harus merasakan keadilan. Karena itu hari Natal bukan membuat kita sibuk hanya bulan Desember, tetapi dari berita Natal yang telah kita dengar, berita itu membuat kita sukacita, berpesta setiap hari, karena yang kita rindu selama 7 abad, dia telah datang di dalam Yesus yang menjadi berita yang menolong hari ini dan selamanya. Dalam kitab Yesaya kita baca hari ini menjelaskan bagaimana Yesaya menjelaskan kehidupan umat Israel. Apakah Tuhan mau disamakan dengan apa? Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun. Semua yang kita peroleh, semua yang kita raih tidak bisa disamakan dengan Tuhan dan tidak bisa ditakar dengan Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan yang ajaib malam ini, yang paling penting bagi orang-orang yang percaya adalah bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya untuk mampu menepis semua pergumulan dan persoalan hidup yang sedang ada di depan kita. Seperti dalam ayat terakhir kita ya, Raja Wali itu dia hidup 70 sampai 120 tahun. Ketika itu dia akan menaik terbang tinggi, bulu-bulunya ini harus diganti kembali, dan itu membutuhkan proses yang bukan sedikit, harus diganti ulang, bertumbuh ulang kembali. Ketika dia naik terbang tinggi, akan merasakan di kejauhan, di yang paling tinggi, untuk melihat dari ketinggian itu bagaimana kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kita dari ketidaksetiaan kita kepada-Nya. Karena itu, bagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan kita yang setia, justru kita jauh dari Tuhan, justru kita memberontak, justru kita membangkang, justru kita lari dari Tuhan dalam panggilan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pimpinan, sebagai bawahan, kita lari dari semua tanggung jawab itu. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita membiarkan semua, membuang, melepaskan